Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memuliakan kita dengan nikmat petunjuk hidayah dan dengan nikmat pertolongan yang inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kembali kita dapat sama-sama berkumpul memuji manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkumpul tidak hanya memuji Nabi, kita juga mengerjakan sesuatu yang paling disenangi Nabi, yaitu menimba akan ilmu agama, mempelajari akan syariat, yang mana dengan syariat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa pula selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu yang merupakan warisan yang tidak diwariskan oleh mereka para nabi dan rasul kecuali akan ilmu agama. Dan ilmu agama ini adalah kunci kebahagiaan yang kalian cari, kunci ketenangan jiwa yang kalian harapkan, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hadis mauquf fi hukmil marfu', perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, barang siapa ingin bahagia di dunia hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa ingin bahagia di akhirat hendaklah dengan ilmu. Barang siapa ingin bahagia dunia dan akhirat juga hendaklah dengan ilmu. Mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita meneruskan pelajaran di dalam kitab Dalailut Tauhid fi Ma'rifatil Wahid, sampai di halaman yang ke-8. Nomor yang ketiga. Kita sudah mengetahui bahwasanya hukum itu terbagi kepada 3. Ada yang namanya hukum adi. Yang pertama ada yang namanya hukum syar'i, hukum agama, halal, haram. Kemudian yang kedua ada yang namanya hukum adi, hukum adat, hukum tradisi. Selama hukum adat ini sesuai dengan syariat, ini bisa dijadikan hukum. Al-adatu muhakkamah. Selama tradisi itu tidak menyalahi syariat. Ada yang ketiga adalah hukmun akliyun. Ini yang akan kita bicarakan, hukum akal. Kenapa diletakkan di nomor 3? Supaya dia berdekatan dengan pembahasan di bab yang selanjutnya. Karena yang akan dibicarakan dalam hukum tauhid, pelajaran tauhid, pelajaran mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diperlukan pemahaman secara logika yang mantap, akal yang sehat, pemikiran yang bersih daripada tipu daya hawa nafsu. Supaya kita dapat mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sebenarnya. Makanya beliau letakkan di nomor 3 supaya berdampingan dengan pembahasan selanjutnya.
Apa itu makna hukmun akliyun? Hukmun akliyun adalah ketetapan akal pada membilangkan pasti ada atau pasti tiada atau mungkin ada dan tiadanya, yang disebut dengan wajibun akliyun, ada mustahilun akliyun, dan ada jaizun akliyun. Tiap-tiap yang tiga itu terbagi dua. Bahagi maka jumlahnya ada 6, kan 3 kali 2. Adapun yang dikenal dengan wajibun akliyun, wajib itu bahasa kita secara akal harus ada. Sekarang yang menjadi hakimnya, sekarang yang menjadi yang memutuskan hukumnya adalah akal. Secara hukum logika, secara hukum akal ini barang pasti ada. Itu namanya wajibun akliyun. Nanti ada contohnya masing-masing. Adapun mustahilun akliyun, dalam pandangan akal ini tidak boleh ada. Tidak diterima oleh akal akan adanya. Ini harus tiada. Mustahil ada. Artinya harus tiada. Kemudian yang ketiga, jaizun akliyun. Jaiz itu maknanya boleh. Ini bisa ada, bisa tiada. Ini boleh ada, boleh tiada. Itu namanya jaiz. Nah, masing-masing daripada yang tiga ini terbagi kepada 2, lalu total keseluruhannya 6. Contohnya bagaimana, guru, di bawah ada. Yang pertama diistilahkan dengan wajibun daruriyun. Wajib itu sudah tahu kita artinya, sesuatu yang harus ada secara pandangan akal. Adapun daruriyun, adanya sesuatu itu dapat dipaham secara mudah. Itu pengertian secara kita dulu supaya mudah menangkap. Arti daruri itu kalau secara bahasa kita, sesuatu itu ditangkap dengan secara mudah, dipaham dengan secara mudah, tanpa berpikir. 1 tambah 1 2. Kan tidak berpikir. Hadangi hulu ulun menghitung hulu. Tidak perlu dihitung, ya. Karena itu nyaman membilangakannya. 1 tambah 1, ya nangkala 1 SD aja dapat, ya lah. Hadangi hulu pikir dulu. Tidak perlu ya kita. Jadi kalimat daruriyun itu dipaham, didapat tanpa berpikir. Kalau kebalikannya yang nomor 2, kan ada wajibun nazariyun. Kenapa guru pian capek-capek nang bersama aja belum tentu baca? Enggak, supaya buhan pian cepat memaham. Bila sudah paham, baca batarus saja lagi. Kalau nazariyun itu kebalikan daripada daruriyun. Kalau dari daruriyun sesuatu itu dipaham, didapat dan ditangkap tanpa berpikir. Kalau nazariyun sesuatu itu dipaham dan didapat melalui berpikir. 2 tambah 2 kali 4 bagi 6 berapa? Ulun aja dah konjek, mau ulangi lagi ya. Artinya jawabannya itu perlu hadang hola, ulun menghitung hola. Nah, 2 tambah 2 4, 4 misalnya kali 6 karena bagian memerlukan berpikir. Intinya itu, arti nazari itu perlu pemikiran. Makanya kalau ra'a, yar'a itu melihat sepintas. Makanya bahasa Arab ini luar biasa. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, al-Arabiyatu muhakkamah. Pola bahasa Arab ini bisa dijadikan hukum.
Contohnya, kamu laki-laki apa bahasa Arabnya? Anta. Kalau kamu perempuan apa bahasa Arabnya? Kita khawatir kalau ada kita mendengar orang berbicara dalam kamar. Ini kan secara logika. Ada orang berpandir ila aina anti. Kita paham, berarti nya berpandir lawan perempuan. Bahasa Arab itu jadi patokan hukum. Kalau bahasa Indonesia kita tidak bisa nangkap ya. Pian lawan ya, pian hendak ke mana? Yo, dipandirinya lakian atau binian? Kada tahu kita pian. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena bahasa kita tidak bisa jadi patokan hukum. Tapi kalau bahasa Arab bisa disimpulkan. Ila aina anti berarti perempuan yang diajak bicara. Ila aina anta berarti laki-laki yang diajak bicara. Bahasa Inggris pun tidak bisa dijadikan hukum. Lalakian yuk, bibinian yuk juga. Artinya tapi bahasa Arab bisa dijadikan. Makanya ra'a yar'a melihat. Tapi melihat umum sepintas. Kalau nazara yanzuru itu juga melihat. Tapi melihat sambil berfikir. Sambil memperhatikan tafakur pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kembali kepada tulisan. Yang pertama wajibun daruriyun. Ialah barang yang pasti pada akal. Barang yang pasti ada pada akal. Berserta tiada berhajat dengan dalil. Artinya tidak perlu berpikir. Aduh saya pakai KT kalkulator. Satu tambah satu berapa? 2. Mana buktinya? Tidak perlu. Nah ambil kalkulatornya. Tidak usah. Itu dari kekanakan aja dapat. Tidak perlu dalil. Nah, di sini contohnya seperti wajib mengambil tempat oleh jirim. Tahu pian jirim? Jirim itu setiap sesuatu itu namanya jirim. Jirim itu ada bendanya maksudnya. Kayak awak guru misalnya. Guru ini yang namanya jirim. Arti jirim apa? Sesuatu yang memiliki benda. Setiap benda pasti mengambil tempat. Daripada lingkup udara. Kan kita ini kan ada udara. Kekosongan itu kan udara. Kayak balon kan. Kayak balon. Kita masukkan tangan kita misalnya kan ya bulat. Jadi apa tangan kita masuk itu artinya mengambil tempat. Sama guru di sini duduk. Berarti ada posisi tempat yang diduduki oleh guru. Itu jirim kan. Jirim itu sesuatu benda yang ada. Memang jirim ini terbagi dua. Ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Kayak udara kan ada jirimnya. Biar hanya saja kita tidak melihat. Tapi kita merasakan akan keberadaannya asal hanya dingin. Ya ada bendanya. Jadi setiap benda, setiap jirim pasti mengambil tempat. Artinya mengambil tempat dari kekosongan yang ada. Kenapa pakai kalimat jirim? Karena pelajaran tauhid itu menghajatkan kepada kita berpikir apa yang Allah ciptakan dalam kehidupan dunia. Makanya dalam Al-Quran ada Unzur maza fis samawati wal ar, kata Allah. Perhatikan oleh kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Unzur maza fis samawati wal ar. Perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah tidak berkata unzuris samawati wal ar. Lihat langit, lihat bumi, tidak ya. Allah tidak nyuruh kita memperhatikan langit, memperhatikan bumi, tapi perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Karena setiap benda apapun, jirim apapun bentuknya, itu akan membuka mata hati kita dapat memandang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para auliyanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu itu dengan pandangan yang tidak dipandang oleh mata mereka sendiri. Ulun ulang, mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala
memandang akan segala sesuatu dengan pandangan yang tidak mereka pandang sendiri. Mereka tidak memandang zahir, tapi yang dipandang mereka kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada istilah ulama itu dalam sebuah syair, yaraha bi'ainin la taraha. Mereka melihat akan sesuatu itu dengan menggunakan mata yang mana mata mereka tidak memandang akan itu sesuatu. Mata kita melihat ada orang duduk di depan kita, tapi mata mereka tidak memandang siapa yang duduk, tapi yang dipandang mereka Allah yang mendudukkan, Allah yang menghadirkan, Allah yang menyampaikan ilmu dari lidah guru ke telinga kita, bukan guru yang memberi ilmu. Namanya yaraha bi'ainin la taraha. Yang dipandangnya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau guru kita Sidil Habib Umar mengumpamakan dia melihat segala sesuatu itu seperti kaca. Ulan batakun. Makanya belajar tauhid ini perlu logika, akal. Ulan batakun lawan pian. Ini apa? Hah? Banyu aqua. Ulun yakin lebih banyak spontanitas orang menjawab ini banyu aqua. Mana gelasnya? Hilang pandangan pian kepada gelasnya, langsung menyambut banyu aqua guru aja. Karena kan gelasnya ini bening, yang dilihat cuma banyu aqua. Langsung pandangan mata itu tembus kepada isinya. Beda kalau ini gelas misalnya nang tidak tembus pandang. Mungkin ini apa? Cangkir guru ya. Karena kita tahu isinya kopi kah, teh kah atau apa. Karena tidak tembus kita memandang. Padat gelasnya. Tapi kalau ini langsung banyu aqua guru aja. Kenapa? Karena benar gelas yang isinya aqua. Begitulah mereka orang-orang saleh jika kita memandang akan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap makhluknya. Ketika dia dipuji, dia tidak tinggi hati. Ketika dia direndahkan, dia tidak merasa rendah, kecewa dan lain sebagainya. Karena dia tahu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya menjaga hati, tugasnya ibadah, tugasnya merendah, tugasnya menolong dan sebagainya. Unzur madza fis samawati wal ard. Pandanglah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi jirim itu sesuatu yang ada di langit atau yang ada di bumi. Yang kedua, wajibun nazariyun, ialah barang yang pasti ada pada akal berserta berhajat dengan dalil. Harus ada dalilnya. Seperti wajib ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam secara logika, secara akal wajib jika kita ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu pasti ada. Tidak mungkin dunia ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang membikin. Yaitu Tuhan. Nah kemudian untuk mengenal siapa yang kita diistilahkan dengan Tuhan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus mereka para nabi dan rasul untuk memberitahu kepada manusia yang bernama Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di sanalah perlu pemikiran untuk mengetahui benar atau tidaknya. Itu sebuah argumentasi atau itu sebuah ungkapan. Diperlukan dalil. Bujur kada Tuhan kita itu Allah. Lalu kita berpikir siapa yang membawa kabar, siapa yang menyampaikan.
Kita selidiki, dari seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kabar dia itu benar apa bohong? Bagaimana cerita kehidupannya mulai dia kecil sampai remaja, dewasa, sampai diangkat jadi nabi dan rasul. Bagaimana seluk-beluk perjalanan hidupnya. Kalau si perjalanan hidupnya tidak jelas atau lebih banyak kebohongannya, bisa jadi informasi itu tidak benar. Tapi ketika kita meneliti, berpikir, mempelajari sejarah, Muhammad itu dikenal dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Jangankan yang memuji ini bukan kawan, Bian. Yang menyanjung ini bukan orang yang paling dekat dengan Nabi, ndak. Bahkan orang yang membenci Rasulullah pun kita tetap memberi gelarnya Al-Amin. Nah dari sanalah berpikir, belum lagi kita mukjizatnya, belum lagi irkhasatnya. Irkhasat itu kan perkara yang menyalahi adat sebelum dia diangkat jadi Nabi dan Rasul, banyak biar. Kemudian ketika dia jadi Nabi dan Rasul dan lain sebagainya. Nah dari sanalah kita tahu wajib ada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya manusia. Dengan pemikiran yang dalam. Makanya menghajatkan kepada pemikiran. Karena yang namanya khabar, al-khabaru ya, ma yahtamilu sidqa wal kizba. Informasi itu boleh bujur, boleh kada. Itu ngarannya khabar. Boleh bujur, boleh kada. Boleh bohong, boleh benar. Nah, kemudian bagaimana menjadikan tolak ukur? Nah, di sanalah penelitian berpikir, apa tanda-tanda ini benar apa tidak? Ini bujur apa bohong? Nah, kembali. Itu yang kedua, wajib nazari. Wajib ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib ada Tuhan. Yang ketiga, mustahilun daruriyun. Ialah barang yang pasti tiada pada akal. Artinya secara akal pasti kada. Berserta tiada berhajat dengan dalil. Seperti mustahil tiada mengambil tempat oleh jirim. Sama gambarnya yang pertama. Atau 1 tambah 1 3 aja. Ternyata salah tuh. Di hadapan bujur ya lah. Hitungi hulu kawan hulu bujur kada jangan madahkan salah tadi enggak. Jangan madahkan langsung salah. Jadi orang dasar salah lawanai. Adakah orang 1 tambah 1 3? Kada cariakan hulu kalau aku kada percaya pada salah pada 3 itu. Tunya kakanak aku nih kakanakan SD dapat. Yang keempat, kenapa guru membuat contoh jika kita menghitung itu lebih mudah dipaham. Yang keempat, mustahilun nazariyun. Ialah barang yang pasti tiada pada akal berserta berhajat dengan dalil. Artinya jika kita ini memang harus tiada, harus kadada. Tetapi untuk mendapatkan pemahaman yang demikian itu berhajat kepada memutar akal, menggerakkan kepala. Maksud kepala itu bukan digoyang, artinya berpikir. Seperti mustahil syarikat bagi Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala punya kawan di dalam mengatur sekalian alam. Ini dalam pandangan keyakinan kita. Kan dalam Al-Quran ada lau kana fihi ma'alihatani lafasadata. Kan dalam Al-Quran ada. Seandainya dalam mengurus langit dan bumi ada dua Tuhan, niscaya rusak. Logikanya di mana guru dalilnya? Kita berumah tangga, biar. Kita berumah tangga kan ada suami, ada istri, ada anak. Kepala rumah tangga siapa? Suami, laki. Tapi kalau di rumah tangga itu berdua nah hendak jadi kepala,
Nang bini hanya jadi kepala aja ya. Hancur pian rumah tangga. Ujian nang laki kita kehuluan, ujian nang bini kada kita kehilir. Patah pian. Nang bini maatur umpat juga ya lah. Berarti kak mohon maaf, berarti guru kami perempuan ini kada boleh kak maatur, bukan kada boleh. Kada boleh kak guru kami beri saran, ndak. Kita seorang perempuan harusnya kita kadang-kadang banyak perempuan itu yang lebih hebat dari laki-laki bian. Bujur kita mengakui bian banyak. Kadang-kadang coba lah atau usahanya aja kita cerdas. Artinya pandai dia mengelola ekonomi rumah tangga ada. Tapi ingat, jangan sampai kita posisi kita menjadi kepala rumah tangga. Seorang perempuan sehebat apapun dia tetap posisinya sebagai istri, dia aja kita menyempurnakan suaminya, membantu suaminya. Dalam artian tetap menjaga pola bahasa. Jangan sampai keluar dari lidah seorang perempuan ada bahasa yang mengandung makna memerintah. Jangan ada keluar bahasa yang mengandung makna mengatasi dari suaminya. Gunakanlah kata-kata yang sifatnya berkhabar, gunakanlah kata-kata yang sifatnya memberikan informasi dan saran. Kayak apa? Laki ulun, seandainya kita gawi ini kan itu bahasanya saran. Jangan laki, nah bagus, awas tuh. Jadi seorang suami ini tidak merasa diatasi oleh istrinya, biar. Tapi lain, abahnya kita harus ini digawe. Mah iya amdah janang laki. Kalah aku. Kita harus ini, kada boleh nang ninto. Jadi beda bahasanya aja, biar. Sekalipun nang disarankan nang bini tadi benar, tapi ketika bahasanya salah, tetap salah hukumnya. Jadi itu harus kita tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya seorang suami mohon maaf, nih guru malam ini membela lelakian dulu ya kan. Ya kita sebagai laki-laki, ketika posisinya memang kita tidak ingin jadi kepala rumah tangga, memang Allah yang sudah menciptakan kita sebagai kepala rumah tangga. Jadi ego seorang suami itu pasti ada, biar. Sekalipun kadang-kadang yang benar itu bini, tapi ketika bahasa seorang istri itu mengatasi di atas suaminya, suami ini kadang-kadang egonya bisa naik. Apalagi seorang istri memerintah lakinya di depan anaknya, dia bisa malu di depan anaknya. Paling tidak dulu, dak, aku udah sepakat. Padahal tahu pada bini seorang yang lebih bujur daripada seorang. Kita tidak berbicara orang lain, kita pengalaman di rumah tangga kita pribadi, biar. Ulun lagi masih kanak-kanak ya lah. Jadi mohon maknya, mudahan orang tua kita dirahmati Allah Ta'ala subhanahu. Kada lagi orangnya sudah ya Allah, berdua bulikan sudah. Artinya dijemput oleh Allah Ta'ala. Pernah aja kita ngaran suami istri tahwal abah lawan mama. Tapi seikong nyahut, seikong menyahut. Bakal kancangan. Betul ranai. Jadi abah ulun mandiri tahulah bayi siden. Sebenarnya bayi aja bujur mamamu. Han abah ulun bian sebenarnya bayi aja bujur mamamu, tapi aku supan je berdiam di hadapan anak. Nah, di mana posisiku sebagai laki-laki? Oh, coba lihat laki-laki. Jadi kita paham di sana pelajaran, bian. Jadi perlu seorang istri itu sebenar apapun kita, sepintar apapun kita, itu jangan sampai kita menggunakan bahasa memerintah, bahasa mengatur, bahasa seakan-akan kita di atas. Jadi jangan, sekalipun kita cerdas, pintar, kita orang yang hebat mengatur ekonomi, tetap bahasa tetap diatur, kita sebagai di bawah, suami kita sebagai kepala rumah tangga. Coba lihat pian, banyak terjadi kerusakan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena posisi yang demikian. Berdua mengatur di rumah tangga.
Makanya dalam aturan rumah tangga saja kalau dua yang ma'atur rusak ya. Terlalu banyak ya lah. Mohon maaf dalil. Artinya tanpa menghadirkan dalil. Seperti harus Zaid berkawin dan punya anak. Kan kita sebagai manusia itu terserah Tuhan. Boleh dia dalam kehidupan dunia dapat jodoh dan boleh juga tidak. Atau boleh juga ketika dia kawin dia boleh punya anak juga boleh tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberi keturunan bukan kita. Tapi Allah Subhanahu. Adapun ya kita cuman melaksanakan tugas kita. Ya tadi secara lahir ya, dengan nikah ngumpul suami istri ya kita itu tugas kita sebagai asbab. Tetapi adapun hasil buahnya itu adalah hak mutlak Allah. Boleh Allah memberi keturunan, boleh enggak. Tapi tetap tugas kita harus berusaha. Jujur Bian, kita pernah ada sebuah rumah tangga terlalu cepat memponis kepada pasangannya. Padahal usaha belum maksimal. Ya aku aja gagal aja berumah tangga belum nikah. Jangan hanya kawin 2-3 tahun sudah pada gagal, usaha belum maksimal ya lah. Artinya bahasa kita tuh jurang cek kesehatan kah dulu. Kemudian bahasa kita napa bata tambah kah dulu, bahasanya berobat kah dulu ya lah. Usaha ini usaha itu. Jangan langsung enggak aja kita. Jadi tugas kita berusaha dan jangan putus asa Bian. belum usaha dan minta doa dengan para habaib, minta doa dengan para alim ulama, apalagi mereka misalnya mustajabud dakwah, doanya dikabulkan oleh Allah. Yang penting kita yakin datang kepada mereka, insyaallah doa mereka kita hasilkan berkah, asal kita yakin. Bila pian kada yakin dengan doanya orang saleh, para aulia, para habaib ulama, biar pian bakhadam lawan sidin puluhan tahun tidak dapat berkat doa sidin. Jadi kuncinya ya yakin. Bila pian yakin, biar doanya biasa sidin kabul pian. Kabul. Itu pernah kejadian di daerah Tarim yang demikian. Datang bertiga bakawan, belum diberi Tuhan keturunannya lah. Waktu itu doanya beimbai, buliknya beimbai, sini mendoakan sekaligus, tapi hasilnya beda. Guru secara singkat aja ceritanya. Yang pertama nang bini batianan, kemudian yang kedua batianan, nang ketiga parai. Kemudian seiring waktu berjalan 6 bulan, yang pertama tian 6 bulan, yang kedua ketika 4-5 bulan keguguran. Lumbus ya lah, parai. Ibarat buah itu apa? Kaloh, rusaknya, gugurnya belum jadi besar. Akhirnya kesimpulannya apa? Yang pertama melahirkan istrinya dengan sempurna. Yang kedua anaknya mati dalam kandungan ya kita cuma beberapa bulan. Kemudian yang ketiga tidak ada tanda-tanda hamil sama sekali. Dipertanyakan kepada orang saleh, kenapa bisa hasilnya berbeda-beda? Dijawab, kata orang saleh, wahai kalian yang 3 orang, kalian datang dengan kepada Habib si Anu, guru si Anu dengan keyakinan yang berbeda. Yang pertama mendapatkan hasil sempurna, mendapatkan keturunan. Kenapa? Dia yakin ini wali, doanya kabul, yakin dapat 100%. Kalau yang kedua keyakinannya cuma 50%. Mendilihat waktu ceramah potongan wali, mendilihat ini hari-hari banu baju kaos, banu masuk ke kurungan beumpan ayam itik, ada lain wali. Makanya melihat sifat kemanusiaannya, kesehariannya, akhirnya wali kasih tentu kada, tapi mau aku juga wali. Ketika keyakinannya 50% kepada orang saleh, akhirnya dapat juga 50%. 6 bulan keguguran. Kalau yang ketiga itu tidak dapat sama sekali. Kenapa? Dia memang tidak yakin. Daripada ulun beganak di rumah,
dari apa nang digawe cek umpat untungan ke rumah tuan guru aja minta doa untungan. Nah, pas dasar parai ndak dapat sama karena ndak ya. Jadi kuncinya ana inda zanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku mersangkaan hambaku. Itu harus ingat, yang penting usaha, jangan putus asa. Terakhir yang keenam, jaizun nadhariyun, ialah barang yang boleh pada akal oleh ada dan tiadanya dengan berdalil. Artinya harus ada dalil. Seperti harus memberi pahala Allah Ta'ala bagi orang yang taat, dan harus juga memberi adab bagi orang yang maksiat. Bujur ini nak boleh biar terserah Tuhan, tapi kayak apa tuh guru aja. Maka Tuhan berjanji, siapa taat pahala surga, siapa maksiat siksa neraka. Kemudian sisi yang lain pian mengatakan itu boleh, terserah Tuhan, mau Tuhan memberi pahala boleh, hendak kada boleh. Betul yang demikian pian. Coba kita gunakan fikir. Allah tidak wajib memberi kita pahala. Kita duduk di majelis salawat, kita duduk di majelis salim, kita boleh dapat pahala boleh tidak. Pian tolak kasihnya lawan apa? Ulun berjalan guru aja. Lawan apa? Batis. Memberi batis pian siapa? Allah. Pian memberi kesehatan pian siapa? Allah. Nah memberi pian hidayah untuk karena mengaji siapa? Allah. Berarti pian berhaklah dapat pahala? Tidak pian. Jakanya gawian ibadah itu asli 100% gawian pian tagih aja lawan Tuhan, gak ada jadi masalah. Enggak. Semuanya pertolongan Allah. Ketika semuanya pertolongan Tuhan, tasara aku bila hendak kubari hendak kada. Sama orang yang berbuat maksiat, ketika dia hendak sembahyang, hendak puasa, mengerjakan yang haram, terserah aja Tuhan. Ku ampuni hainya. Terserah Tuhan. Ya Tuhan, aku juga yang menciptakannya. Aku juga yang kita memberikan kemampuan. Seandainya Tuhan ingin mengampuni, terserah. Istilah kata aja boneka. Ulun anda di atas meja, ya ampun ulun. Ulun jika kita letakkan di lantai, ulun injak, ya ampun ulun juga. Terserah. Karena semuanya kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh bagi Allah memberikan pahala bagi orang yang ibadah, memberikan maksiat dan siksaan bagi orang yang maksiat. Ini memiliki hikmah yang besar. Maknanya apa? Ketika kita ibadah jangan sombong. Jangan merasa lebih hebat dari orang yang maksiat. Tapi ingat, ketika seseorang itu maksiat jangan putus asa. Siapa tahu Allah mengampuni dosa kita. Dan dosa kita sabarkan diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian perhatian, wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah umur panjang, awak sehat, serta hati kita disihatkan dengan taufik dan hidayah. Amin ya Rabbal Alamin. Bisiril Fatihah.